Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurik. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurik memiliki cerita yang berjudul Tersesat di Jalur Pantai Selatan. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebelumnya saya akan memberikan info. Cerita ini tidak bertujuan untuk menjatuhkan pihak manapun dan murni pengalaman dari teman kita sendiri yang inisialnya tidak bisa kami sebutkan. Sebut saja namanya Lucky, Fajar, dan Dani. Beberapa hari lalu mereka memanfaatkan tanggal merah dan hari kejepit untuk ambil cuti dan pergi berlibur di kota Jogja. Sesuai harapan mereka, kota Jogja tak pernah gagal membuat mereka melupakan penat selama bekerja dan sejenak melupakan semua beban di pikiran mereka. Angkringan, kopi jos di Malioboro dan beberapa kafe estetik menjadi tujuan wajib mereka selama berada di sana. Alunan musik dari pengamen yang merdu hingga mulai menjengkelkan karena tak henti-hentinya berdatangan setiap 5 menit sekali, menjadi oleh-oleh cerita yang cukup unik dari Jogja. Namun apa yang menjadi cerita ini bukanlah terjadi di sana, melainkan dari tujuan mereka berikutnya di salah satu pantai di wilayah Gunung Kidul. Ketika itu mereka berangkat, selesai makan siang di salah satu rumah makan di Jogja. Memang ada beberapa tempat yang mereka sambangi setelahnya, tapi menurut perhitungan mereka seharusnya mereka sampai di pantai yang mereka tuju saat sore hari, sehingga masih cukup waktu untuk mengejar sunset. Setelah mereka berniat menginap di rumah eyangnya, Fajar yang berhak tidak sampai 1 jam dari pantai itu. Waktu itu Lucky yang kebagian nyetir untuk ke sana dengan bermodalkan Google Map dan arah dari situs-situs rekomendasi wisata mereka menuju ke lokasi. Tetapi sampai di wilayah Gunung Kidul dan mulai masuk ke jalur pantai, sinyal mulai ada gangguan. Nggak tahu gimana ceritanya, mereka pun masuk ke jalan yang menurut mereka nggak wajar, yang membuat mereka khawatir. Kontrol jalanan cukup curam, naik dan turun dengan jalur aspal yang kecil. Terlebih tanpa sadar, hari sudah hampir maghrib dan jarang terlihat rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Gimana, lanjut enggak nih? Tanya Lucky yang mulai ragu. Itu lautnya sudah kelihatan, paling enggak lihat laut dulu dan baru kita balik, kata Fajar. Anak-anak pun setuju dan melanjutkan perjalanan. Langit pun mulai gelap, hanya cahaya dari lampu mobil yang menerangi jalanan yang mereka lalui. Di sekitar mereka hanya hutan, bukit kecil, dan terkadang terdapat kebun-kebun milik warga yang mereka ingat.
Waktu itu bulan purnama benar-benar terlihat bulat dan terang cahayanya, sedikit membantu penglihatan mereka. "Loh, itu apaan, Luk?" Fajar yang duduk di samping Luki tiba-tiba sadar dengan pemandangan aneh yang tak jauh ada di depannya. Anak kecil. Luki dan Dani memperhatikan apa yang ditunjuk oleh Fajar, dan benar beberapa ratus meter di depan mereka ada anak kecil yang berdiri di sudut tikungan. "Ngapain anak kecil sendirian malam-malam gini di situ? Nggak pakai baju lagi," balas Luki. Cukup aneh, tapi mereka masih menganggap anak itu adalah warga lokal dan berniat melewatinya begitu saja. Tetapi sewaktu mobil mereka mendekat, tiba-tiba anak kecil itu menari-nari tanpa sebab. Anak itu ketawa-tawa menertawakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu seketika mereka bertiga pun berinding. Luki tidak ingin mencari tahu apapun tentang anak itu dan ingin melewatinya begitu saja. Tapi saat mobil itu melintas, wajah Dani tiba-tiba pucat. "Luk, mukanya Luk, muka anak kecil rusak sebelah, hitam, berdarah-darah lagi." Dani melihat dengan jelas wajah anak kecil itu dari jendela penumpang saat mobil mereka melintasinya. Mendengar itu sudah jelas Luki dan Fajar ikut merinding, tapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun. "Luki, serius gua, Luk," ucap Dani. Dani mencoba menepuk Luki dan Fajar, tapi mereka malah diam saja dan fokus pada jalan di depannya. "Udah diam dulu Dan, please deh," ucap Fajar. "Tapi udah diam, itu bocah ngejar-ngejar kita di belakang," teriak Luki memotong ucapan Dani. Dani pun menoleh, dan benar sosok anak kecil itu berlari dengan cepat mengikuti mobil yang mereka naiki. Luki berusaha untuk fokus, namun mempercepat laju mobilnya. Berbagai macam doa mereka baca di dalam batin sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Hanya selang beberapa menit setelah itu mereka pun tiba di salah satu pantai. Ada plang namanya pantai itu di sana yang hanya ditulis di papan kayu. Nama pantai itu beda dengan yang mereka tuju. Sekilas pantai itu terlihat cukup kecil dengan tebing-tebing besar yang berbatasan dengan laut secara langsung. Awalnya mereka cuma namu saat mereka melihat ada juga beberapa kios-kios warung yang sudah tutup. Mereka menganggap pantai itu juga pantai komersil yang seharusnya aman untuk didatangi. "Sebentar aja ya, jangan lama-lama, udah nggak enak nih feeling gua," kata Luki yang selesai memarkirkan mobilnya. "Ya, karena udah terlanjur aja ini, lagian apaan sih? Kalau sendirian udah pingsan kali gua," balas Dani. "Dah jangan dibahas, jalan dulu aja," tambah Fajar. Ada beberapa yang masih berbeda di pantai walaupun tanpa penerangan, tapi yang mereka bingung, di parkiran mobil ada mobil mereka saja. Lantas di mana pengunjung-pengunjung itu parkirnya? Ada salah satu warung yang masih buka. Mereka cukup senang saat itu. Setidaknya mereka bisa menikmati segelas kopi dulu sebelum kembali. Terlebih mereka juga ingin menanyakan apa mungkin
ada jalur lain selain yang mereka lewati tadi. Bu, kopi hitamnya 3, ucap Luki pada seorang ibu yang tertunduk diam di warung itu seorang diri. Mereka bertiga pun mengambil posisi duduk yang nyaman sembari menyalakan rokok. Ibu itu tidak menyahut, namun ia segera membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Dani yang masih trauma dengan kejadian anak kecil tadi pun memperhatikan ibu itu. Ia curiga karena hanya warung inilah satu-satunya yang masih buka di pantai ini. Namun saat tidak menemukan hal aneh pada ibu itu, Dani pun tenang. Biasa buka sampai malam ya Bu? Warung lain sudah pada tutup, tanya Dani. Iya Le, takut masih ada orang yang datang, jawabnya. Mendapat jawaban itu, Dani pun tenang dan yakin bahwa ibu itu adalah manusia. Tapi saat ibu itu mengantarkan kopi, barulah mereka merasa ada yang sedikit aneh. Ibu itu membuatkan 5 gelas kopi, 3-nya diantarkan ke mereka dan 2 gelas lainnya diletakkan di meja yang berada di belakang Fajar dan Luki. Tidak ada seorang pun di sana, tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa ibu itu membuatkan kopi itu untuk orang lain yang sudah memesan lebih dulu. Ibu itu pun kembali duduk di sisi dalam warungnya dan melamun lagi. Perbincangan singkat terjadi di antara mereka bertiga sembari menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Setidaknya obrolan mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka. Srek, srek, srek. Obrolan mereka terpotong dengan suara langkah kaki yang diseret dengan berat. Srek, srek, srek. Saat itu juga mereka bertiga kembali merasa merinding, serasa hawa dingin menusuk tubuh mereka. Ben, bocah iki ning kene sek. Biar anak-anak ini di sini dulu. Tiba-tiba ibu penjual warung itu bicara seorang diri. Mereka bertiga pun menoleh, tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Sekali lagi wajah Dani sangat pucat. Ia memberikan isyarat pada Fajar dan Luki untuk menoleh ke arah belakang. 2 gelas kopi yang diletakkan di meja di belakang mereka berdua akhirnya sudah berkurang setengah. Mereka yakin sebelumnya gelas itu penuh dan tidak ada orang lain selain mereka berempat di warung itu. Fajar memberi isyarat pada Luki untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan pulang. Sudah Bu, jadi berapa kopinya? Tanya Fajar. Nanti dulu Lek, sudah terlambat. Kalau mau pergi kalian di sini dulu, jangan kemana-mana, balas ibu itu. Mak, maksud ibu? Jelas Fajar tahu kata-kata ibu itu memiliki maksud yang tersembunyi. Sudah Lek, nurut saja sama ibu. Luki dan Dani juga mendengar perbincangan itu. Ia pun menyebut Fajar dengan wajah bingung. Dan hanya beberapa saat setelah Fajar duduk, tiba-tiba mereka mendengar suara alunan gamelan dan keramaian orang-orang dari kejauhan. Suara itu sayup-sayup terdengar seperti tertiup angin. Dengar enggak? Tanya Luki. Memastikan dengar enggak, balas Dani. Mereka mencoba menebak-nebak apa hal yang dimaksud oleh ibu penjaga warung itu. Dani pun menoleh ke arah ibu penjaga warung itu
dan wajah Dani semakin pucat saat melihat wajah ibu penjaga warung itu tersenyum dengan mata melotot memandangi mereka bertiga. Menyadari reaksi Dani, Fajar dan Lucky pun ikut menoleh. Saat mendapatkan pemandangan yang sama, mereka bertiga pun hanya bisa merunduk tanpa berani menoleh ke arah ibu itu lagi. Pikiran mereka berkecamuk, suara-suara tidak wajar mulai terdengar di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki, suara benda-benda yang diseret, suara tawa cekik-cekikan terkadang di sekitar mereka. Sayangnya di luar warung hanya kegelapan malam yang sedikit diterangi cahaya bulan. Saat itu mereka hanya berkali-kali menyalakan rokok sambil menahan rasa takut. Entah sudah beberapa batang rokok mereka habiskan. Dalam diam, mereka tidak berani berbicara banyak. Sikap menyadari ibu penjaga warung itu terus menatap mereka dengan senyum dan tatapan mengerikan itu. Sampai tiba-tiba suara alunan musik dan suara keramaian mulai berangsur-angsur menghilang. Wis le, kalau mau pergi bisa sekarang le, pergi sekarang. Tiba-tiba ibu penjaga warung itu kembali berbicara. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan bergegas meninggalkan kursinya. Berapa bu kopinya? Tanya Fajar. Kopi 15.000 le. Ini Fajar menyerahkan selembar uang 20 ribuan dengan tangan gemetar. Ibu itu menerimanya dan menyerahkan kembalian 5.000 rupiah. Dani menyadari bahwa raut wajah ibu itu sudah tidak menyeramkan tadi, tidak menyeramkan lagi. Ia pun memberanikan diri bertanya, "Bu, apa ada jalur lain untuk ke jalan besar selain lewat jalur tadi?" tanya Dani. Ibu itu menunjuk ke arah berlawanan dari arah kami datang. "Lewat situ le, ada gapura besar dan situ paling 10 menit sudah ketemu desa. Jangan lewat jalur tadi, warga sini saja sudah jarang ada yang mau lewat sana kalau di malam hari," jawab ibu itu. Benar-benar berbeda ekspresi ibu itu. Penjaga warung itu saat ini seperti ibu-ibu biasa, tidak mengerikan sebelumnya. Baik bu, terima kasih, balas Dani. "Cepetan yole, semoga kalian selamat sampai tujuan," ucap ibu warung tersebut. Mereka bertiga merasa aneh dengan kalimat terakhir dari ibu itu. Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka memutuskan untuk bergegas menaiki mobil dan meninggalkan pantai itu sesuai arahan ibu penjaga warung. Sepi, benar-benar sepi. Mereka kebingungan di mana pengunjung-pengunjung pantai yang sebelumnya ada di sana. Parkiran pun kosong dan tidak ada siapapun di sana. Sampai mereka melihat seseorang duduk di salah satu warung. Meja di kursinya terlihat dari jauh, tapi mereka salah. Saat semakin dekat terlihat jelas yang duduk ternyata sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Dengan rambut itu hanya menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sontak rasa takut semakin menghantui mereka. Tak jauh di depan mereka, lagi-lagi Fajar berusaha membuang muka dari sosok yang memprihatinkan. Mereka dari salah satu warung di sudut pantai. Pocong. Fajar melihat pocong. Pocong itu
menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan kepala yang berlahan-lahan menoleh mengikuti arah mereka. Beruntung Dani menyadari keberadaan sosok itu saat mobil semakin menjauh, tapi wajah Pajar yang terlihat paling pucat. Saat itu ia mengumpulkan keberaniannya sambil membaca-baca ayat kursi di mulutnya. Ia menyetir dengan hati-hati tanpa bercerita apapun pada Dani dan Pajar. Barulah saat mereka sampai di desa yang diceritakan oleh penjaga warung itu, baru Lucky berani bercerita. Kapok gua, ucap Lucky. Gila, bisa nyasar sampai segininya. Lu lihat kan yang di warung-warung tadi, ucap Pajar. Pocong kan? Sama mbak-mbak. Apaan itu coba, balas Dani. Enggak, yang aku lihat enggak cuman itu, ucap Lucky dengan wajah yang masih pucat. Dani dan Pajar yang penasaran memperhatikan apa yang diceritakan oleh Lucky. Tadi dari spion aku ngelihat di belakang kita ada setan kayak kuntilanak melayang-layang megangin mobil kita. Enggak cuman itu, di belakangnya kayak ada kakek-kakek orang yang pakai baju Jawa, perempuan semuanya, mukanya rusak, ngelihatin kita. Kapok gua, teriak Lucky. Mendengar cerita Lucky dan Pajar kembali gemetar. Mereka pun menyetel musik sekeras-kerasnya dan memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian tadi sampai mereka tiba di rumah eyangnya Pajar. Saat itu mereka baru sadar waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Entah bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu selama itu. Beruntung tidak ada kendala di perjalanan pulang. Eyang dan kerabat Pajar sudah cemas saat mereka tidak sampai di waktu yang mereka janjikan. Terlebih mereka sampai dengan wajah yang lemas dan pucat. Beberapa gelas teh hangat yang disajikan untuk mereka setelah menghabiskan beberapa teguk dan sedikit berbincang-bincang, mereka pun cukup tenang dan memutuskan untuk menceritakan tentang apa yang terjadi di pantai. Mereka menduga bahwa eyang Pajar dan bulenya Pajar menceritakan bahwa pantai itu memang keramat dan memang sering terjadi kejadian aneh. Tapi ternyata tidak. Menurut mereka pantai itu memang pantai komersil dan hampir tidak pernah terdengar hal-hal yang aneh. Bahkan kalau weekend di siang hari, pantai itu selalu ramai pengunjung. Mungkin kalian aja lagi apes, ucap eyang Pajar sangat santai. Apesnya begini banget eyang, saut Pajar. Cerita mereka di pantai itu pun esoknya menjadi candaan di antara kerabat Pajar di sana. Mereka sadar bahwa candaan itu bermaksud agar mereka tidak terlalu khawatir. Setelah puas di sana dan membeli oleh-oleh di Jogja, mereka pun kembali ke rumah. Beruntung semua kembali dengan selamat. Hanya Dani yang merasa tidak enak badan, yang mungkin disebabkan oleh angin pantai atau rasa lelah. Mereka berharap semoga kejadian malam itu hanya menjadi pengalaman saja dan tertinggal di sana. Selesai. Itulah cerita Radio Jurik yang memiliki judul Tersesat di Jalur Pantai Selatan. Semoga bisa menghibur teman Radio Jurik semuanya, dan alangkah lebih baiknya
Buat teman Radio Jurik yang mau meninggalkan cerita Radio Jurik, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurik, selamat beraktivitas dan tetap semangat.